Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Welcome home. Shalom YFGF. Mari bangkit berdiri saudara. Kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan, api Roh-Mu Tuhan yang menyala atas setiap kami. Api Tuhan untuk melayani-Mu. Api yang ada sampai akhir zaman. Kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Engkau Roh Kudus yang mengurapi setiap kami lebih lagi. Biarlah Engkau Tuhan, api-Mu Tuhan yang membakar setiap kami lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Sekarang waktunya Tuhan untuk kami bangkit berdiri, untuk kami memuji nama-Mu ya Yesus. Serukan nama Tuhan lebih lagi saudara. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan lebih lagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita lebih lagi. Waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, sebab tak Beritakan firman-Mu Tuhan. Beritakan firman-Nya. Bersama berlari sampai ke tujuan. Menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada
dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Marilah bersatu beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Semua yang percaya katakan. Sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami mau tetap berlari akan Engkau Tuhan. Kami mau akan terus tetap bersama Engkau. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di setiap kami ya Tuhan. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Yang percaya Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya, berikan sorak-sorai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami hormati. Segala pengagungan, penghormatan hanya untuk Kau Yesus Tuhan. Siap memuji dan menari lebih lagi. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan
Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great di sorga, great di sorga. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga. Berikan tepuk tangan saudara. Engkaulah pemilik kehidupan Tuhan. Engkaulah pemilik semesta. Dialah Tuhan, Engkau Tuhan yang bertata atas setiap kami. Engkau yang bertata atas setiap keluarga kami. Engkau yang bertata atas setiap gereja kami. Engkau yang bertata Tuhan atas pekerjaan kami. Engkau yang bertata Tuhan atas kota kami. Yeah! Woo! Kita mau katakan sama-sama, angkat tanganmu saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, great di sorga. Berikan kemuliaan lebih lagi. Silakan duduk saudara. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu yang menyelamatkan kami, cinta-Mu yang membasuh setiap dosa kami, cinta-Mu yang membuat kami bertahan, cinta-Mu yang membuat kami kuat, cinta-Mu yang terus membawa kami kepada pengharapan. Cinta-Mu yang menarik setiap kami lebih lagi mendekat, mendekat, mendekat padamu Yesus.
Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Oh, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang
hati kami. Biarlah api-Mu menyala di setiap hati kami. Api kasih, api sukacita, api damai sejahtera yang terus mengalir di dalam kehidupan kami ya Yesus. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Sembah Dia, mari sembah Dia. Kudus, kudus, suci, suci, Roh-Mu mengalir di setiap hati kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau besar, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih buat cinta-Mu, api kemuliaan-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih buat api-Mu ya Tuhan. Hingga kami ada bersama di tempat ini, sebab kami percaya Engkaulah Allah Alfa dan Omega. Engkaulah Allah awal dan akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau terus selalu ada di setiap kehidupan kami. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena Engkau. Kau yang menolong setiap hati kami Tuhan. Kami ada karena-Mu. Kami ada karena Engkau berikan kekuatan bagi hidup kami. Biarlah kami terus memuji Engkau ya Yesus.
Aku selalu memandang wajah-Mu. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada seperti-Mu. Kami undang jemaat untuk dapat berdiri. Kau menuntunku di setiap waktu. Silakan bangkit berdiri saudara. Tangan-Mu selalu menopang hidupku. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada seperti-Mu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Karenamu Tuhan kami ada, karenamu Tuhan kami kuat. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada seperti-Mu.
Terima kasih Tuhan. Karena Engkau kami ada ya Bapa. Karena Engkau kami kuat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Atas segala kasih karunia-Mu yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu akan kasih-Mu. Kami rindu akan dekapan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus di setiap kami di tempat ini. Kami letakkan segala beban hidup kami di kaki-Mu. Kami serahkan segala permasalahan hidup kami dalam tangan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan. Karena firman-Mu adalah terang bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lewat mulut lidah hamba-Mu yang lemah tak berdaya ini. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Silahkan Bapa. Silahkan Bapa mengungkapkan segala isi hati-Mu. Dan kami siap untuk menerima dan mendengarkan. Berikanlah kami hikmat marifat setiap kami. Supaya kami bisa mengerti apa kehendak-Mu. Supaya kami bisa menangkap apa isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, tepat pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana memperingati 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, di mana dicurahkan kuasa Roh Kudus pada rasul-rasulnya, pada murid-muridnya. Begitu juga kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus tercurah atas setiap hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Pada minggu ini kita beri judul, judulnya mana ya? Enggak di ya. Keeps believing God's promises, yang artinya kita tetap percaya akan janji Tuhan. Kita akan belajar firman bersama-sama di sini di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ke 13. Ini ayatnya banyak Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Nanti saya akan bacakan ayat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Supaya kita mengerti akan firman Tuhan, supaya kita mengerti apa isi hatinya Tuhan dalam firman ini. Siap Bapak Ibu Saudara? Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara kemudian yang kedua dan selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang kedua, yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya
yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Yang keenam, kemudian yang ketujuh, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Yang kedelapan, yang kesembilan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang ke-10, yang ke-11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ke-12, yang ke-13 kita baca bersama-sama. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, ini adalah cerita bagaimana Rasul Petrus memperingatkan jemaatnya di Asia Kecil supaya tetap percaya akan janji Tuhan, supaya tetap beriman bahwa Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus. Karena di Alkitab sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Dan dia juga lahir. Kemudian dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan mati dan itu pun terjadi kematian. Kemudian juga dinubuatkan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu pun juga bangkit di hari yang ketiga. Kemudian dinubuatkan bahwa Roh Kudus akan tercurah dan itu pun akan terjadi. Kemudian yang terakhir dia dinubuatkan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan banyak pengejek-pengejek itu datang dan berkata, mana janji Tuhan Yesus? Mana katanya akan datang? Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada datang. Banyak pengejek-pengejek yang menawarkan hati orang percaya, Bapak Ibu. Tapi kita harus percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan kita, percayalah Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang terpenting dalam hidup kita, kita selalu percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Katakan janji Tuhan pasti digenapi. Katakan kepada sebelahnya bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Haleluya. Seberapa
seberapa banyak jika Tuhan Yesus datang malam ini? Seberapa banyak yang siap jika Tuhan Yesus datang malam ini? Seberapa banyak yang siap jika Tuhan Yesus datang malam ini? Kalau kita belum siap, itu artinya kita masih bermain-main dengan dosa. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Kalau siap, kita hidup benar, kita hidup saleh, kita menjaga kesucian kita, pasti kita akan berkata bahwa kapanpun Tuhan Yesus datang, kita pasti siap. Ingat Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kita tidak akan tahu. Sak seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Lalu bagaimana kita tetap percaya kepada janji Tuhan? Yang pertama, poin pertama adalah bagaimana kita tetap percaya kepada janji Tuhan, yaitu adalah satu, tetap percaya pada kuasa Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Ini artinya apinya masih dipelihara dan disimpan untuk hari penghakiman. Berarti artinya api itu akan dikeluarkan pada hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ini ayat yang ke-7. Kita mundur sedikit ayat ke-5 dan ke-6. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-5 dan ke-6 itu berbicara tentang air bah. Di mana saat itu manusia banyak melakukan dosa sehingga Tuhan murka. Sehingga Tuhan marah dan menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Dan kemudian terjadi banjir air bah selama 150 hari. Semua manusia meninggal. Semua makhluk hidup meninggal kecuali keluarganya Nuh beserta hewan pasangannya. Bapak Ibu Saudara, air bah itu melambangkan bahwa Tuhan punya kuasa. Bahwa Tuhan mampu menenggelamkan manusia. Tuhan mampu memberikan hujan selama 40 hari, 40 malam sehingga terjadi banjir naik sampai 150 hari. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau Purwodadi ini diberikan hujan selama 40 hari, katakan pada sebelahnya, gimana keadaan rumahmu? Gimana keadaan kos-kosanmu Hizkia? Oh, Hizkia tidak ada ya. Jadi jangankan 40 hari, 1 minggu saja kemungkinan sudah tenggelam. Karena saya lihat di sini wajah-wajah yang sering kena banjir. Termasuk saya. Pada waktu itu saya ke Pekalongan. Dalam hati ingin refreshing melihat pantai, indahnya sejuknya pantai. Tapi ternyata di sana dihadapkan oleh banjir. Banjir di sana hampir sedada. Kemudian semua pada mengungsi. Setelah mengungsi, paginya subuh surut akhirnya menguras air. Siapa di sini yang sering menguras air di waktu banjir? Wah, Bedi luar biasa ya. Sama Bedi, saya juga saat itu menguras banjir. Jadi waktu kita pengen berlibur saat itu, tapi ternyata kita harus menguras banjir. Bapak Ibu Saudara, Allah berkuasa menepati janjinya. Allah berkuasa untuk mendatangkan air hujan selama 40 hari. Dan banjir itu berlangsung selama 150 hari. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan masih menyimpan api itu. Tadi dikatakan di ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan. Berarti apinya masih disimpan sama Tuhan untuk dikeluarkan di hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Tuhan masih menyimpan api itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari penghakiman, api itu pasti akan dikeluarkan. Orang bilang hari kiamat. Orang bilang hari akhir. Bahwa di mana ada hari Tuhan akan datang. Banyak yang bilang, dari dulu zaman nenek moyang, dari dulu zaman terbentuknya bumi, Tuhan tidak datang-datang. Dari zaman sampai sekarang Tuhan juga enggak datang-datang. Banyak pengejek-pengejek yang akan bilang seperti itu. Tetapi saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Dia datang bagaikan pencuri di tengah malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia datang bagaikan pencuri, maka Tuhan selalu bilang berjaga, jagalah. Saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tahu kalau pencuri akan datang? Apakah ada pesan singkat mungkin, Pak nanti malam saya akan datang untuk mencuri? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita tertidur nyenyak, di saat kita tertidur lelap, pencuri itu datang. Makanya Tuhan selalu bilang, berjaga, jagalah. Poin yang pertama, percayalah kuasa Tuhan. Allah sanggup mendatangkan api penghakiman. Tuhan sanggup datangkan itu. Dan menurut Alkitab bahwa Tuhan pasti datang. Siap tidak siap, Tuhan pasti datang. Maka saya katakan, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Peperangan di mana-mana. Peperangan bukan hanya peperangan, tapi itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Di mana di Timur Tengah, Israel dan Hamas berperang. Itu juga menandakan bahwa itu adalah akhir zaman. Banyak orang mengalami keegoisan, kasih semakin dingin. Banyak orang yang sering melakukan atau banyak yang melakukan dosa. Banyak orang yang saat ini jauh sama Tuhan. Itu adalah tanda-tanda akan kedatangan Tuhan. 4 tahun yang lalu kita mengalami yang namanya COVID. Itu kita tidak tahu. Sebelumnya kita tidak mengerti penyakit apa. Banyak ribuan bahkan jutaan orang meninggal. Itu juga salah satu tanda bahwa akan kedatangan Tuhan. Warning buat peringatan kita. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa Dia sanggup melakukan dengan caranya. Supaya kita diingatkan, jangan kita tertidur ataupun kita terhanyut oleh dunia ini. Tuhan menginginkan engkau selamat. Dalam hati Tuhan menginginkan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, rindukanlah yang di atas. Rindukanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi saja. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memikirkan di bumi, bagaimana aku bisa cantik, bagaimana aku bisa mendapatkan uang banyak, bagaimana aku bisa memperkaya diri. Tetapi Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Coba kita berpikir, coba kita bayangkan, apa kita sudah punya iman, punya rumah di surga? Seberapa banyak yang yakin punya rumah di surga? Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, yang yakin malam ini dipanggil Tuhan Yesus akan masuk surga? Amin. Doa kita semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan masuk surga. Karena seperti yang dikatakan di Yohanes 10 bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus pasti akan menerima hidup kekal. Ini bukan semoga atau bukan diusahakan atau bukan mudah-mudahan. Tetapi orang yang percaya akan Tuhan Yesus pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti akan masuk surga. Seperti yang di Efesus 2 ayat yang 8 dan ke-9. Nah, di sini enggak tertulis ya. Kita yang sering Bapak Ibu Saudara dengar, kita masuk surga atau diselamatkan bukan karena hasil perbuatan kita. Bukan karena usaha kita. Tetapi oleh kasih karunia, oleh iman, oleh anugerah kita diselamatkan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika engkau beriman kepada Tuhan Yesus, berimanlah bahwa engkau akan masuk surga. Bukan sombong, bukan sok hebat. Tuhan yang menentukan semua ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah bilang, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sering mendengarkan firman ayat ini. Di Yohanes 3 ayat 16. Ini sering sekali kita dengar ya. Bapak Ibu harus mengetahui makna, termasuk saya harus mengetahui maknanya seperti apa. Kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa sudah mendapat hidup yang kekal? Seberapa banyak? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai ketemu di surga nanti ya. Paling enak itu reuni di surga Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bisa ketemu di surga. Jadi kita harus percaya bahwa kita menerima hidup yang kekal. Juga terjadi pada Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini berkata bahwa engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan Bapak Saudara, aku dan seisi rumahku diselamatkan. Aku dan seisi rumahku diselamatkan. Amin. Saya berdoa di setiap saudara, imanilah bahwa engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Imanilah bahwa seisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan masih punya kuasa untuk mendatangkan api penghakiman. Kita harus ingat bahwa Tuhan masih punya kuasa untuk mendatangkan api penghakiman. Dan itu adalah urusan Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk mendatangkan itu. Tugas kita hanyalah bersiap dan mempersiapkan diri. Kenapa? Tuhan masih memelihara api itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan masih memelihara api penghakiman itu. Karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang atau belum datang? Ingat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk memberitakan Injil kebenaran. Memberi kesempatan supaya kita menyampaikan firman kebenaran. Supaya banyak orang yang datang dan bertobat kepada Tuhan. Menyampaikan Injil kebenaran Tuhan itu bukan hanya tugas seorang pendeta atau bukan hanya tugas seorang gembala, tetapi tugas kita semua untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan.
untuk memperkenalkan orang-orang yang belum percaya. Kita kenalkan kepada Tuhan Yesus. Karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, saya tadi waktu di belakang ada briefing, saya teringat Simon berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tugas kita adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tidak berbalik. Firman Tuhan tidak berbalik bahwa carilah dulu ketenangan hidup, kemudian carilah kerajaan Allah. Tidak. Carilah dulu kekayaan hidup, kemudian carilah kerajaan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tugas kita hanya mencari kerajaan Tuhan. Untuk yang lainnya itu adalah urusan Tuhan. Karena saya juga sering, Ibu Bapak Ibu juga sering mendengar bahwa jadikanlah bangsa sebagai muridku. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita semua. Bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang gembala. Ini adalah tugas kita semua supaya kita diberi kesempatan hidup untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan hidup bukan untuk menikmati dunia ini, bukan untuk menikmati hawa nafsu kedagingan kita, tidak. Tetapi ingat, Tuhan masih menyimpan api penghakiman itu. Tuhan belum datangkan kepada kita, itu artinya kita masih diberi kesempatan. Ayo, bawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepadaku. Itu tugas kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di mimbar saja. Mimbar bisa terjadi di rumah kita, bisa terjadi di tempat kerja kita, bisa terjadi dimanapun kita berada. Kita memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha untuk hidup benar. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa ini bukan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa apa ya Bapak Ibu Saudara, tapi sisa hidup kita. Sisa hidup kita pergunakanlah untuk kehendak Tuhan. Bukan hanya keinginan manusia saja. Jadi jikalau kita di tahun 2024 ini masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi nafas untuk hidup, mari kita pergunakan untuk memberitakan Injil kebenaran kepada Tuhan. Kemarin saya waktu sakit di rumah sakit itu, saya tidak tahu bahwa saya akan masuk rumah sakit. Saya hanya ingin memeriksakan diri karena badan merasa tidak enak, tetapi dokter bilang bahwa saya harus masuk UGD. Saya bingung, saya tidak merasakan apa-apa, tapi kenapa saya harus masuk UGD? Saya minta rawat jalan saja, tetapi dokter tidak boleh. Karena darah saya semakin naik. Kemudian saya bingung Bapak Saudara. Saat saya diopname, Tuhan, apa maksud semua ini? Kenapa saya tidak merasakan apa-apa, tetapi darah saya selalu naik? Saya juga tidak berpikir apa-apa, Tuhan. Tetapi dalam hati saya, ini adalah peringatan bahwa supaya engkau memberitakan Injil kebenaran, memberitakan firman Tuhan, mengenalkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap beriman kepada janji Allah, supaya kita tetap percaya akan janji Allah, yaitu berserah pada kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah berserah kepada kedaulatan Tuhan. Seperti yang di 2 Petrus 3 ayat 8. Di situ tertulis enggak ya? Ya. 2 Petrus
3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti ini gambarannya. Satu hari di hadapan Tuhan, berarti 1000 hari di kita. Satu hari berapa jam Bapak Ibu Saudara? Satu hari 24 jam. Berarti 1000 tahun di kita, 24 jam di hadapan Tuhan. Maksud daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah singkat. Hidup ini adalah singkat Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan di Mazmur 90 ayat 10 bahwa adapun manusia hidup 70. Kalaupun hebat sampai 80. Itu pun juga disertai oleh penderitaan dan kesukaran Bapak Ibu Saudara. Jadi maksud Tuhan di sini adalah singkat sekali hidup kita. Seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 14. Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat 14. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Tidak seorang pun yang tahu yang terjadi hari esok Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hidup kita ini seperti uap. Kelihatan lalu lenyap. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hidup ini terlalu singkat. Siapa di sini yang teman SMA-nya sudah meninggal? Teman sekolahnya mungkin teman kuliahnya yang sudah meninggal? Ada Bapak Ibu Saudara? Ada. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Hidup ini terlalu singkat sekali. Ketika itu saya kehilangan kakak saya. Di tahun 2022, di 2 tahun yang silam, 2022. Saya di sini merasa menyesal sekali Bapak Ibu Saudara, karena saya belum sempat memperkenalkan kakak saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di hari terakhirnya dia saat koma di rumah sakit, saya bisikin lewat telinganya. Saya memperkenalkan Tuhan Yesus, bahwa dia sang juru selamat, saya bisikin lewat telinganya Bapak Ibu Saudara. Saya sambil menangis. Karena kenapa waktu hidup saya belum memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Saya bilang bahwa saya bisikkan di telinganya. Saya tidak tahu entah itu diterima atau tidak. Begitu saya pulang, kakak saya meninggal. Rasanya saya baru kemarin ketemu kakak saya. Tiba-tiba sudah tiada. Jadi hidup ini rasanya sangat singkat sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa Tuhan belum datang? Itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Supaya kita mau bertobat. Supaya kita mau mendatangkan jiwa-jiwa baru. Itu adalah tugas kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita belajar hidup yang benar. Hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah singkat. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi tidak kekal. Hanya bersifat sementara Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk anak-anak muda yang di sini. Jangan mudah cemas. Jangan mudah patah semangat. Jangan mudah khawatir. Saya berdoa semua kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yakinlah. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau hari ini Tuhan datang, pasti akan datang. Kalau hari Tuhan akan datang, pasti datang. Jika orang bilang bahwa tahun depan Tuhan Yesus datang, atau besok Tuhan Yesus datang, itu adalah sesat Bapak Saudara. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Bapa yang tahu. Tugas kita hanyalah menerima. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Karena semua itu adalah kedaulatan Tuhan.
Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita tetap percaya atau beriman kepada janji Tuhan, yaitu tetap menjaga kesucian. Seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Maksudnya jika terjadi belerang api yang menghanguskan bumi ini, Tuhan berkata betapa salehnya kamu harus hidup. Ini adalah poin kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita belajar menjaga kita hidup suci, menjaga kekudusan kita. Supaya kita belajar untuk menjaga hidup yang benar. Jangan sampai kita memikirkan kapan Tuhan Yesus datang, kapan Tuhan Yesus datang. Jangan terlalu meramal, itu bagian Bapa yang mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Bagian kita adalah menjaga supaya hidup kita suci, hidup kita kudus, hidup kita benar. Kita belajar untuk itu. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang membuat dosa, tinggalkan perzinaan Bapak Ibu Saudara. Perzinaan banyak sekali, bisa perzina mata, bisa berzina hati. Kita tinggalkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Tuhan datang kita masih dalam keadaan berlumur dosa. Betapa indahnya jika Tuhan datang kita berada di bait Allah. Betapa indahnya ketika Tuhan datang kita dalam keadaan berdoa. Betapa indahnya kita bayangkan jika Tuhan datang kita dalam keadaan memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa indahnya jika Tuhan Yesus datang kita sedang membaca firman. Kita sedang belajar dengan benar. Kita sedang berada dalam kerja yang benar. Betapa indahnya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika Tuhan Yesus datang kita dalam keadaan masih berlumur dosa? Bagaimana jika Tuhan Yesus datang kita masih dalam keadaan melakukan perzinaan? Alangkah malangnya nasib kita kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yakin kita bersama di sini akan belajar supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, betul kita ini tidak sempurna. Betul kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan kosong. Maka Tuhan berkata, jagalah kesucian, jagalah kesalehanmu. Saya mau katakan kepada anak-anak remaja di sini, jaga kekudusanmu, jaga keperawananmu. Targetmu pacaran adalah pacaran kudus, supaya pernikahanmu nanti adalah pernikahan kudus. Tapi bagaimana Pak kalau saya sudah terlanjur melakukan dosa? Bagaimana Pak kalau saya sudah terlanjur melakukan zina? Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi jika engkau sudah mendengarkan firman ini tetapi masih mengeraskan hatimu, itu adalah engkau urusan bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberitakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa janji Tuhan akan digenapi, bahwa Tuhan pasti datang yang kedua kali. Tadi adalah poin yang terakhir. Jadi ada 3 poin bagaimana kita supaya percaya akan janji Tuhan. Yang pertama adalah tetap percaya kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua, berserah pada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga adalah tetap menjaga kesucian. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, semoga kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang penghuni surga Tuhan. Amin. Dan kita bisa bertemu nanti di surga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan ayat yang terakhir, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 13.
Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan imani ayat ini, bahwa ini adalah untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Imani Bapak. Mari kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, surga. Amin. Amin. Mari kita akan naikkan puji syukur kepada Tuhan. Kita puji-pujian dari hati kita, bukan hanya dari bibir saja, tetapi kita dari hati kita, supaya kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita cinta kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kau renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, sembah Dia. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau sungguh mulia ya Bapa. Kudus namamu Tuhan, kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir dalam hidupku. Oh, sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, syukur bagimu Tuhan. Kudus namamu Tuhan. Oh, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau menerangi setiap hati kami ya Tuhan. Dan pada hari ini, hari Pentakosta ya Tuhan, di mana Kau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus pada murid-murid-Mu, begitu juga kepada kami semua yang berada di sini Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa Roh-Mu yang kudus tercurah atas hidup kami, tercurah di tempat ini Tuhan. Biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau ikuti Engkau ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Karena sesungguhnya yang kami butuhkan hanyalah Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa. Mampukan kami. Mampukan kami untuk memberita Injil kebenaran-Mu di semua orang ya Tuhan. Di setiap orang yang kami temui Tuhan. Karena sesungguhnya yang mereka butuhkan, yang saya butuhkan, yang kami butuhkan hanyalah Engkau Tuhan. Bukan dunia ini Tuhan. Dunia ini tidak ada yang kekal Tuhan. Dunia ini tidak ada yang kekal, semua bersifat sementara Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan. Berikanlah kami hati yang bersih, berikanlah kami hati yang penuh kasih. Supaya kami bisa mengasihi setiap orang. Karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Apalah arti hidup ini tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah setiap hari atas kami. Kami percaya Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Jika Engkau masih memberi kesempatan hidup kami Tuhan, kami berterima kasih. Mampukan kami untuk kami bisa memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Menyenangkan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan mengucap syukur atas Roh Kudus yang Kau curahkan 2000 tahun yang lampau untuk memimpin hidup kami menjelang hari penghakiman. Dengan Kau memeteraikan anak-anak-Mu dan tidak ada satupun dalam ruangan ini yang akan mendukakan Roh Kudus, tetapi Engkau memeteraikan oleh Roh itu
sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mengarahkan hati kepada Engkau, dicurahkanlah kepada kami jemaat ini berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia penebus kami Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati.